Selamat datang di podcast Cipuncik FM Radio. Oke, pada sore kali ini kita bakal bikin podcast yang udah direncanain dari sejak lama-lama hari. Akhirnya kita kesampaian untuk bikin podcast yang pertama ini. Yang pertama ini sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Novel Azrial dari PSBB 2019. Untuk episode yang pertama ini aku nggak bakal sendiri untuk membahas podcast ini. Bakal ditemenin sama dua teman aku. Gue langsung perkenalan diri sendiri deh. Oke, ini ada aku Emil Faisal Hanif dari angkatan 2018 dan juga satu lagi teman kita. Dan juga ada aku sama Faviani dari angkatan 2020. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Kang? Nah, hari ini karena ini adalah episode 1, yang pasti kita harus bikin yang spesial. Jadi dari podcast juga kita dari angkatan-angkatan yang berbeda, kita bakal ngebahas sesuatu yang horor. Karena kalau ada horor pasti bakal rame. Bakal ada yang banyak. Sesuai dengan background kita ini tentang mereka yang tak terlihat. Tentang mereka yang tak terlihat di FK Unjani. Waduh, apa tuh yang nggak terlihat? Yang nggak terlihatnya yang tak kasat mata berarti ya. Namanya juga tak terlihat. Yang tidak berwujud. Ya nggak sih? Sebenarnya berwujud, cuman kayak kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat secara langsung. Mata telanjang itu nggak bisa lihat. Jadi kalau pakai kacamata bisa dong? Kacamata mati. Kacamatanya jangan dibahas. Oke. Jadi kita biar kita nggak mungkin ngomongin yang horor-horor di FK Unjani tanpa mengundang yang sudah tahu seluk-beluk dari tiap gedung FK Unjani itu sendiri nggak sih? Betul, ya, pasti kita bakal ngundang orang yang udah lama banget di FK Unjani. Karena kan kalau kan Emil baru, aku juga kan baru nggak tahu banyak. Iya, apalagi aku yang belum ke kampus. Mana tahu gedung FK Unjani. Oke, mungkin langsung kita panggil aja ya narasumber kita, yakni Bu Sri Handayani. Oke, mana nih Bu Sri nih? Nah, udah datang ini Bu Sri. Oke, udah datang nih Bu Sri. Halo Bu Sri. Ya, sambil nunggu Bu Sri, mungkin kenapa kita milih Bu Sri. Beliau ini udah lama banget kan ya, udah kerja di dan diem di. Betul, karena udah sampai ya mungkin lama banget lah pokoknya mah. Kalah gitu mah. Kita tanya dulu kali ya. Bu Sri, apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah, bagaimana ini Kang Emil? Alhamdulillah baik Ibu. Mau sidang tapi kita podcastan dulu biar rame. Iya. Prokor harus tetap jalan kan ya? Iya dong, prokor harus tetap jalan. Bu Sri sekarang lagi sibuk apa nih Bu? Aku sibuk ini mau bantuin yang sidang tuh hari Rabu, mungkin jatahnya pas Emil ya, hari Rabu Emil. Iya aku Rabu, tapi kayaknya bukan sama Bu Sri deh, aku soalnya ruang 4. Iya. Aku ruang 1, insya Allah. Iya, mungkin kita ini dulu kali ya Bu, nanya-nanya. Bu Sri udah kerja di FK Unjani sejak tahun berapa Bu? Aku Oktober 2006. Oktober 2000. Berarti udah kurang 14-15 tahun ya? 14-15 tahunan lah ya. 15 tahun. Iya, ntar lagi 15 tahun. Hampir 15 tahun. Ibu, kita langsung masuk aja ke temanya. Dari awal Ibu kan udah 15 tahun, udah pasti banyak cerita-cerita tuh yang beredar gitu di antara pegawai atau mahasiswa atau semua kalangan masyarakat yang ada di daerah situ gitu Bu. Ibu ada pengalaman sendiri atau mungkin pengalaman orang lain yang bisa diceritakan gitu yang ada di kampus gitu? Oh gitu ya. Merinding juga ya kalau aku cerita. Sebenarnya sih nggak mau cerita juga sih gitu. Tapi karena permintaan dari kalian, guys, waduh. Jadi aku cerita aja.
aku takut sih sebenarnya gitu ya, tapi ya Bismillah ya Allah, lindungi hamba ya, bukan tidak mau mengekspos gitu, tapi ya berbagi pengalaman aja. Saya menggali cerita dari teman-teman yang udah lama, mungkin kenalan lah ceritanya, kenalan sama kampus, tempat di mana mungkin rumah kedua setelah dari rumah yang dihuni tiap hari. Nah itu karena mungkin pengen lebih kenal lebih dekat, jadi tiba-tiba ada yang sosok yang mengenalkan dirinya juga. Nah sosok itu mungkin tak terlihat oleh mata kita secara kasat mata, nggak terlihat, tapi terasa bagi yang merasakan, maksudnya bagi yang sudah mengalami langsung mungkin akan terasa. Nah seperti yang di gedung GH lantai 4 di ujung itu ada. Gedung GH lantai 4 itu yang auditorium ya Bu ya? Iya betul. Nah itu ada sosok berbaju, seorang wanita berbaju merah. Nah, Waduh, gimana tuh Bu? Lokasinya di mana Bu? Maksudnya kan lantai 4 itu kan ada auditorium, ada WC, WC alumni juga ya. Dan ruang alumni. Kalau yang dari itu letaknya di dekat di belakang auditorium ada ruang IK tuh sebelahnya, terus dekat WC sebelah, jadi antara itu ya lorong ke arah IK dan lorong menuju WC. Ya. Itu ceritanya kayak gimana Bu? Maksudnya yang pernah mengalami itu apakah melihat secara langsung kah sosok itu atau gimana? Nah, kalau berdasarkan pengalaman yang sudah itu, jadi tiba-tiba kan ada yang suka ngeberesin ruang kuliah tuh. Setelah kuliah, itu nggak sih belum terlalu malam sebenarnya, menjelang maghrib kayak gitu, beresin lah kuliah, dirapiin. Tiba-tiba ada yang nemenin, ngikutin wanita gitu. Cuma memang mungkin kalau suara enggak ya. Tapi apa sih? Sosok itu kelihatan gitu, aura dan memang apa sih? Kelihatan kayak ada seorang wanita gitu. Yang mengikuti gitu. Iya, gitu. Jadi selalu yang ngebersihin itu selalu jadi pengen ditemenin orang. Jadi kalau ada yang piket, yang lainnya pengen ditemenin biar yang merindingnya tuh bagi-bagi gitu, merinding. Tuh bagi-bagi gitu. Karena ada pengalaman orang lain juga, jadi agak merinding takut gitu ya Bu, untuk beres-beresnya ya Bu ya. Sendiri-sendiri gitu ya. Tapi memang kan saya kalau ngeberesin media promosi di ruang itu siang-siang juga suka dipesenin, memang cepet turun cepet, jangan lama-lama, suka ada baju merah. Aku pikir canda itu canda, pikir gitu, tapi ternyata pas dengar cerita dari teman-teman memang nyata itu, maksudnya nyata ada yang ngalaminnya gitu loh gitu. Berarti nggak cuma 1-2 orang aja yang ngalamin ya Bu, berarti udah banyak. Iya, ada beberapa orang, apalagi yang pegawai yang udah lama banget sejak gedung ini belum berdiri, ada yang ngalamin langsung kan. Sejak gedung GH belum berdiri, dulu kan bukan hutan ya, kayak sawah, apa sih? Kayak sawah gitu. Rawa gitu ya. Nah, betul, rawa kayak gitu. Memang kalau kita lihat bagian belakang juga emang rada serem gitu ya, masih banyak tumbuhan-tumbuhan gede gitu ya. Pohon-pohon yang belakang itu Bu ya. Iya, tapi dulu lebih serem lagi karena kan pohon-pohonnya tuh banyak kan, lebih banyak, terus airnya apa sih? Airnya tuh kayak rawa tuh, bener tuh airnya tuh tumbuh rumput-rumput tapi banyak air gitu loh, rawa ya, kayak gitu. Terus sedikit gedung kan, kalau sekarang kan banyak gedung kan. Iya benar. Aku juga pernah dengar yang kata si merah itu, katanya emang dia tuh ada di ini kan WC perempuan dan laki-laki. Nah di WC perempuan kan sejalan gitu kan, ini ruang IK terus langsung WC perempuan. Nah katanya emang di yang paling ujung itu katanya pernah ada yang lihat si merah itu katanya.
di dalam WC-nya gitu Kang. Kan WC kan per ini apa? Per lorong, maksudnya per ruang-ruang kecil. Nah Ya, katanya betul. paling ujung. Nah pernah dilihatin sosok gitu. Kalau aku sih sama sih. Itu. Ya, aku juga sama sih Kang, kayak yang merah-merah itu emang pernah dengar dari beberapa orang, gak 1-2 orang. Cuman kalau aku dapatnya tuh dari yang di tangga yang belakang itu loh, belakang audit yang agak gelap yang kecil itu. Yang jalur ini ya. Oh yang jalur belakangnya itu. Yang ini yang belakang audit yang biasa buat sholat. Audit. Ya, yang belakang panggung audit. Itu kenapa? Nah itu. Katanya daerah situ aku dengar ceritanya di situ. Ya aku juga belum pernah langsung, cuman emang dengar-dengar ada di situ. Wow. Ngeri, takut. Jadi buat teman-teman nanti kan sebentar lagi yang ada jadi panitia sumdok gitu kan, panitia sumdok juga yang mengharuskan kita ke sana. Jadi hati-hati. Jangan nakut-nakutin nih, jangan nakut-nakutin. Nanti kasihan. Ini kan memang kita berdampingan dengan mereka. Jadi nggak usah takut. Oke, selain dari yang Simera tadi adalah sih kayak yang mungkin Ibu sendiri yang ngalamin gitu. Saya berdoa semoga tidak pernah ngalamin, dan alhamdulillah sih gak ngalamin secara langsung lihat sosok kayak gitu ya. Cuma banyak teman-teman yang bilang, terutama yang piket malam tuh kan, kalau di FK tuh selalu ada yang piket malam kan. Piket malam itu hanya satu orang keliling gitu kan. Nah, ketika parkir di belakang motor itu masih ada pintu, jadi ada yang mau nutup pintu ke ruang parkir motor yang belakang tuh, antara Faal ke Biokim itu kan ada tangga tuh. Nah tiba-tiba pas dilihat ada sosok tinggi putih duduk di situ. Terus tangga terus udah gitu kata dia astagfirullah, kata gitu, astagfirullah, lihat. Terus penasaran kan, mungkin disangka takut orang jahat gitu loh. Kan namanya piket kan bertanggung jawab atas keamanan FK tuh. Ya, jadi dia penasaran, dicarilah dia. Siapa tahu takut ada yang jahat kan, maksudnya mungkin bermaksud apa gitu. Carilah ke atas, keliling gitu. Cuma bermodal senter doang. Jadi disenterin gitu. Terus katanya nggak ada gitu. Nah pas nggak ada, terus aku nanya tadi kenapa nggak direkam, kata saya gitu ya, kenapa nggak direkam, HP saya kan lagi dicas, katanya dicas di belakang. Oh gitu ya. Tapi setelah konfirmasi lagi, memang di situ ada, kata yang udah terbiasa pawang apa ya kalau yang udah sehari-hari tinggal, maksudnya mengurusi Teramet itu apa namanya? Itu memang ada seperti itu. Juru kunci. Gegenduk bahasa Sundanya mah ya. Gitu ya, yang udah tahu seluk beluknya itu memang ada di tiap ruangan, ada nenek-nenek, ada anak-anak, ada yang suka main, ada yang nggak mau diganggu, sekali dibuka pintu terang gitu. Ada suara gitu Bu di Teramet itu? Wow. Teramet lama. Kayak gitu. Pokoknya intinya dia nggak mau diganggu. Intinya dia nggak mau diganggu. Jadi tadi pesan yang menguasai Teramet lama itu bilang, pokoknya kalau masuk ruangan itu saya kasih tahu. Ya, pokoknya setiap mau masuk ke ruang itu harus ada yang mendampingi. Memang kadang serem sih, siang-siang aja aku serem. Siang-siang tuh kan lorong-lorongnya kecil kan, sekarang tuh kan ada lorong-lorong itu kan, kalau siang aja serem kalau nggak banyak orang. Apalagi sekarang kampus semakin sepi ya Bu ya. PPKM jarang yang ke situ kan. Jarang ada yang datangin ruangannya, jadi makin ya otomatis yang lain mau ikut ruangannya gitu. Betul, kan mereka berkembang biak juga kayak manusia. Aku juga pernah dengar nih Bu, jadi katanya ada juga sosok yang suka menyerupai gitu Bu. Itu tuh gimana sih Bu? Kira-kira Ibu pernah ngalamin atau ada cerita-cerita gitu nggak Bu? Kalau aku sih alhamdulillah sama Allah dilindungi tidak, karena aku penakut sebenarnya. Makanya aku kaget suruh ngomong di sini tuh sebenarnya kayaknya salah orang
gitu ya, bukan aku, tapi ya karena kecintaanku ke FK. Nah, itu menyerupai itu lantai mikro. Ada teman aku tiba-tiba melihat sosok teman yang di mikro kan, lab mikro. Dia lihat, oh tenang aja, ada ini ada mbaknya gitu kan. Turunlah dia si teman yang suka nggak taunya baru datang dia. Loh, tadi aku lihat di atas. Enggak, aku baru datang, kata gitu. Terus ada waktu udah lama ini kejadiannya, udah lama katanya temannya datang nyapa ke dosennya, selamat siang dok. Kan di ruangan beliau itu jadi kayak dokternya itu gitu lagi ngetik-ngetik gitu, selamat siang dok katanya. Oh ya, dia nggak ngejawab gitu tapi senyum aja. Terus dia nanya ke temennya, kamu tadi barusan nanya siapa, dokter ini gitu. Iya, orang nggak ada, beliau mah di ruang lain. Hah? Terus itu? Nah, gitu katanya tadi gitu. Jadi dia siapa itu. Jadi itu nggak tahu yang pastinya mana kan, maksudnya yang siapa tahu dia beneran ketemu dan yang di ruangan itu ternyata yang bukan kan, jadi nggak tahu yang aslinya yang mana. Pokoknya aku juga punya cerita, sebut saja A dan F nih. Jadi si F ini dia lagi ngikut apa biasanya LPJ organisasi, biasanya kan di auditorium, biasanya kan sampai malam. Kemudian si A ini dia ada urusan di rumah sakit di Dustira. Terus ya udah si A ini ngurusin urusannya di rumah sakit, dan dia emang ada, dan dia juga harusnya ada di LPJ itu juga, jadi dia minta jemput ke si F. Nah si A ini saat di pesawat dia ketemu sama emang senior yang suka datang ke LPJ gitu, nyapa aja si A ini. Udah nyapa, dia nelfon ke si F, jemput di Dustira. Tadi orang ketemu si senior ini. Terus kata si F, lah kan ada di sini, ada di audit. Padahal si A ini tuh masih ngelihat si senior ini masih jalan aja santai. Jadi di situ dua-duanya intinya sama-sama ngelihat gitu kan ya. Iya, jadi intinya mereka melihat sosok yang sama tapi di tempat yang sangat-sangat jauh itu. Satu di GH, yang satu di Dustira. Nah itu bener-bener merinding sih pas dengernya juga, horor banget sih itu. Tapi kalau yang ngalamin mah kan nggak tahu itu dia asli atau bukan ya. Iya, jadi nggak tahu yang aslinya yang mana ya kan. Mereka otomatis melihat bingung yang sama berbanding, jadi bingung yang aslinya yang mana kayak gitu. Iya, itu emang sering terjadi sih seperti itu. Jadi mungkin kalau yang nggak begitu hafal banget ya disangkanya temennya, padahal bukan. Kalau ada yang konfirmasi temannya itu pasti dia tahu itu bukan dia gitu, karena memang saat itu tidak melihat dia di tempatnya kan gitu. Oh ya Bu, ini ada juga nih Bu cerita yang katanya di tangga suka ada yang duduk-duduk, itu tuh gimana ya Bu? Atau misalkan Ibu mungkin ada cerita dari yang ada di laboratorium, mungkin seperti itu Bu? Kalau duduk-duduk sih nggak ceritanya nggak banyak ya. Kalau yang duduk-duduk yang tadi disebut yang itu tiba-tiba ada yang memang karena kayaknya sering tinggalnya di Teramet itu mungkin ya, terus dia duduk di tangga yang Faal itu barangkali dia melihatkan sosok itu. Memang kan ada namanya Jinkorin ya. Jinkorin itu setiap kita ada pendamping, jadi mungkin kadang ada yang udah meninggal, kadang mirip. Itu memang ada kisahnya seperti itu. Jadi memang kita harus meyakini, kalau sebagai orang muslim ya, memang harus meyakini bahwa itu diciptakan untuk kita gitu maksudnya. Nah kayak gitu kan. Nah terus yang duduk-duduk ya itu yang kalau paling suara-suara ya. Kalau suara banyak, sering suka ada suara-suara juga gitu.
mungkin bukan duduk tapi suara kali ya, suka manggil gitu. Jadi pas dilihat nggak ada gitu. Panggil misalnya Salma, dilihat nggak ada. Ya gitu Bu, takut Bu. Itu Naufal gitu. Lagi asik ngerjain manggil nama sama padahal orangnya yang manggilnya nggak ada gitu. suara doang. suara Ih, doang. Suaranya tuh kira-kira suara perempuan doang atau jadinya. suara laki-laki gitu Bu? Macam-macam tergantung. Kalau misalnya di lab itu yang seniornya laki-laki, ya berarti yang manggil laki-laki, manggil ke perempuan yang misalnya ibu F misalnya dipanggil ada suara ibu F, ternyata pas dicari nggak ada, tapi yang manggil laki-laki gitu, sosok laki-laki. Terus nanti ada yang manggil lagi, mbak ini gitu, ternyata yang manggilnya perempuan kayak gitu, suara perempuan, tapi pas dicari nggak ada. Kadang tiba-tiba lewat sekelebat mirip dokter siapa, pas dicari belum datang dokternya gitu. Gitu jadi lewat aja. Di Tramet juga suka ada yang lewat aja, pas dicari nggak ada siang-siang. Jadi mungkin memang suatu tempat memang tidak boleh ketawa gitu ya, di luar batas. Barangkali itu kan suka, kan apa sih orang zaman dulu tuh suka bilang apa ya, kalau bahasa Sundanya ya, pamali apa sih ya, pamali ya, Pamali. Ya. gitu. Kalau aku orang Jawa bukan pamali. Nah kayak gitu Apa mungkin emang adatnya ya, sopan santunnya kali ya. Ya betul. Atau enggak kita mau ke hotel atau kemana tempat yang baru, kita harus bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, kan ada yang jawab. Ada juga yang memang ada terus kadang kan ada yang mandi, suara tuh kan suara air mandi, lagi mandi, yang dorong meja, ada yang suara gebyur mandi gitu di kamar mandi. Lab farmako tuh suka subuh sebelum malam-malam, atau nggak dorong apa meja. Ih serem. Tapi nggak ada sosoknya gitu ya Bu ya? Nggak ada, pas dicari nggak ada. Gebyur bener. Di anatomi apalagi sering. Berarti di kampus kita ini setiap sudut itu ada ya Bu ya? Hanya di satu sudut. Apalagi anatomi kan, tahu sendiri kan. Wah itu mah temennya. Suka ada yang emang banyak banget sih yang cerita-cerita yang di anatomi emang banyak juga sih. Ini Bu Salma dan juga kita kan sebelum juga bikin podcast ini kita udah bikin Q&A nih di BEM kita nih. Mau nggak kita bacain nih? Boleh dong, bacain yuk. Sok dari Gopal dulu sok. Aku nggak usah sebutin namanya ya. Jadi gini katanya. Aku ada cerita horor. Ini beneran kejadian. By the way, kalau ada kemarin aja ya, samarin aja ya namanya. Kemarin ya. Jadi gini, waktu masih kuliah offline, kalau praktikum anatomi di lab yang di Dustina, kita langsung datang. Terus kejadian itu terjadi kelompok dan praktikum jam 1 siang. Terus abis pretest, praktikum terakhirnya kan ada responsi dari dosen. Itu buat ngeliatin kadaver secara langsung kemana. Karena aku tinggi, jadi aku paling ke belakang sama yang tinggi-tinggi. Dan aku berdiri dekat sama X namanya. Nah, kita yang biasanya ngobrol pas ngeliatin dosen yang aja nggak tahu apa, air mata aku keluar aja, terus berasa feelnya langsung sedih, pengen nangis, pengen teriak. Terus si X-nya darah. Kenapa? Kata dia. Terus aku izin aja ke kamar mandi. Pas di kamar mandi bener aja aku nangis banget sampai sesegukan. Pas lihat mohon maaf telanjang badan, aku kayak nggak kuat karena berasa sedih. Ternyata kondisi kita kalau meninggal tuh seperti ini. Udah setelah agak tenang, aku langsung keluar dari kamar mandi. Pas banget mau balik ke tempat, aku berdiri
demi Allah ini beneran ada yang ngomong di samping aku, tolong aku. Aku langsung kayak, dan sambil keluar, itu suara siapa, hei. Terus ini ngeliatin aku dan, kenapa mana cari? Lalu aku ngomong, oh nggak apa-apa. Aduh, serem juga ya. Jadi ada yang manggil tolong-tolong gitu ya, Kang ya? Terus ada lanjutannya nggak? Yang ngomong tolong. Lalu dosen aku ini ngeliatin, cuman diem aja sambil nerangin bagian dari kadaver tersebut. Si bapak lab bilang, kenapa kamu habis nangis ya? Kenapa kamu habis nangis ya? Terus senyum aja kan. Dan karena hujan, jadilah nunggu dulu dia sampai cerita sama si bapak, dan si bapak bilang gini, oh jadi udah kenalan ya sama dia. Sambil nunjuk kadaver yang tadi di situ ya kan semuanya sama bapak penjaga lab, dan udah sebelum pulang aku doain dulu kadavernya, semoga arwahnya tenang, selalu berterima kasih karena udah jadi guru buat aku. For informasi juga, biasanya ada temanku kelompok dia gantian praktikum anak lab anatomi, ya dia juga dilihatin langsung si kadavernya pas hidup ya apa, dan pas dia dengar cerita aku jangan-jangan sama lagi kadaver yang gangguin kita. Iya emang ya. Emang anatomi emang juara sih. Kalau kadaver itu ya emang kita harus menghormati karena beliau sudah di guru besar buat mahasiswa, dan juga pasti harus kalau mau kita bisa menyentuh kadaver tersebut ya minimal kita izin terlebih dahulu lah agar ya diizinkan gitu kan untuk dan juga jadi ilmunya juga berkah ya. Kayak aman, tentram, damai dia. Gitu ya. Tuh. Terus ada cerita apa lagi nih dari teman-teman kita yang udah ngisi question box? Oke, aku mau bacain satu nih, Kang. Jadi katanya ada boneka di Tramed yang matanya suka gerak sendiri gitu katanya. Aduh, serem banget kalau misalkan lagi ujian Tramed, lagi OSCE gitu matanya gerak sendiri, gimana? Ya ujian OSCE pakai mata gerak sendiri buyar. Abis itu remed. Bayar OSCE lebih horor itu. Lebih horor lagi. Horornya double. Udah gitu probandusnya serem ya. Yang probandus yang gak ngerti juga, jadi sama-sama gak ngerti horornya gitu. Ya tambah horor lagi, tambah remet lagi mikirnya. Kan satu nggak lulus tetap remet. Kalau masalah remet itu yang pertama itu mikirnya tuh bayarnya sih. Iya. Betul. Bisa tuh jalan-jalan. Jadi satu tetap berapa? Satu tetap berapa? Buat 6. Jadi sama aja bayar buat semuanya. Iya. Serem juga. Horor itu namanya, horor asli itu. Terus ini juga ada yang cerita ini banyak yang cerita tentang lantai 3GH. Emang lantai 3GH mungkin tadi ya cerita-cerita di ruang Tramed. Terus juga ini kursi paling atas audit sayap kiri. Nah emang daerah situ sih emang karena kayaknya emang biasanya kan mahasiswa duduk kalau nggak di depan di pertengahan dan nggak sampai belakang banget yang nggak kelihatan. Jadi mungkin emang karena jarang ditempatin gitu. Jadi ya emang lokasi yang sepi daerah situ sih. Terus udah sih selebihnya dari teman-teman ini emang cerita si merah itu kayak gitu. Mungkin dari Bu Sri, apakah ada yang mau disampaikan ke mahasiswa dan teman-teman yang pendengar ini untuk menyikapi tentang mereka itu gitu Bu? Oke. Mungkin saya ingin berbagi sedikit ya, walaupun mungkin saya tidak melihat secara langsung, tapi saya meyakini bahwa Allah itu menciptakan alam gaib, makhluk gaib, semua hidup berdampingan. Dan untuk jin itu memang sifatnya bisa berkembang biak, dan dia tinggal dimanapun gitu kan, tinggal dimanapun dan tidak pernah mati. Jadi dia, kalau manusia itu
ada yang meninggal. Kalau jin nggak ada yang meninggal dan dia terus berkembang biak gitu. Nah, cuma kan jin itu ada yang kafir dan ada yang soleh ya. Jadi ada yang senang dengerin Quran juga, ada yang ganggu manusia gitu. Nah, sikap kita ya kita hanya berlindung ke Allah ya, berlindung ke Allah bahwa kita tidak biar kita tidak diganggu mereka. Ya mungkin ada kan kalau menurut agama Islam tuh ya baca ayat kursi, terus 3 surat terakhir ya, Qul a'udzu birabbil, yang surat Al-Falaq, terus Anas sama apa Qul huwallahu ahad itu ya kayak gitu. Itu sih. Nah, dan kita nggak perlu takut juga karena kan memang dia juga hidup gitu, maksudnya dia juga ingin bertahan hidup, kecuali kita kan memang ada cerita yang misalnya kita datang tiba-tiba nggak pakai permisi dan sebagainya, jadi dia merasa kan gue juga punya sertifikat ya, gue juga tinggal di rumah ini. Kalau yang maksudnya yang kita kan punya sertifikat nih ceritanya, kalau yang rumah biasa kan. Nah, dia mah cuma bedanya nggak punya sertifikat, tapi dia merasa ingin hidup juga sama-sama gitu loh. Jadi ya wajar, cuma kita nggak boleh takut sih, walaupun mungkin kadang kalau ngalamin sendiri juga deg gitu ya, deg merinding, bulu kuduk juga gitu ya, pasti pas apalagi iya gitu pasti nggak bisa tidur juga pas ngeliat tiba-tiba ada di belakang kita, tiba-tiba ada gitu kan ya, apa ya, kepikiran sih, pasti kepikiran sih. Kepikiran. Gitu. Jadi ya jalani aja, kita di Tramed, di Tramed baik dimanapun, mau di FK, di Tramed, di lab manapun, kalau kita niatnya juga belajar, insya Allah nggak diganggu sih. Ya wajar ya, mungkin kalau kita yang suka iseng-iseng kali ya, suka ketawa-ketawa berlebihan atau gimana barangkali gitu, dia juga pengen iseng gitu, ini anak iseng banget, ya udah gue isengin juga gitu, mungkin kayak gitu ya kali ya gitu. Ya selagi kita mungkin masih sopan, maksudnya di mata mereka, mungkin kita juga nggak akan diganggu, insya Allah seperti itu sih gitu. Jadi ya kita selalu berlindung ke Allah bahwa memang itu memang ada gitu ya, maka seperti karena memang diciptakan dan memang diberi kesempatan juga untuk mengganggu manusia kan, sebenarnya di Al-Quran juga ada gitu. Jadi itu kesimpulannya, jadi jalani aja hidup kita, dia juga jadi mungkin memang saya pernah ada ilmu sedikit yang maksudnya ada yang ngasih tahu, jadi kalau misalnya kita ngelihat seperti itu, kalau dia ngeganggu gitu, kita harus sifat kasar juga, jangan ganggu aku gitu katanya gitu. Jadi memang kita juga harus kasar, jangan ganggu aku gitu, harus berani gitu, karena kita kan makhluk mulia ya. Kita makhluk mulia, jadi dia mah di bawah. Tapi kalau kitanya takut, dia juga malah merasa makin gitu ya. Nah gitu. Jadi ya gitu aja sih. Dan memang itulah intinya, kita harus tetap emang hidup tuh saling berdampingan dengan mereka, jadi saling menghargai sama makhluknya gitu ya. Iya gitu. Ya kalau aku berarti pesannya berhati-hatilah ya. Waspadalah. Aku setuju itu. Tetap sopan santun. Ya benar, dimanapun, kapanpun, sama siapapun berarti ya. Setuju. Itu dari aku sih, kalau yang sekarang nyambung sama cerita sama Bu Sri juga tadi, pesan dari Bu Sri. Ingat sopan santunnya berarti dijaga, mau dimanapun, dari kapanpun juga sama siapapun, mau malam mau siang gitu ya. Karena mereka juga bisa mau malam mau siang juga bisa ternyata ya. Ya walaupun kadang sebagai manusia suka lupa ya, namanya udah ketemu teman suka canda, ya itulah namanya manusia, wajar sih sebenarnya, cuma ya kadang kita ada aja ngingetin, mungkin kalau kita katakan ya mungkin diingetinnya lewat kayak gitu kali. Ya, harus saling mengingatkan juga berarti ya. Gitu. Kalau dari aku mungkin tadi ya Bu, jadi harus tetap ya saling menghargai sama makhluk
dari Allah gitu. Kayak gitu paling. Betul banget. Kalau dari Salma ada lagi nggak nih? Kalau Pesannya aku, nih. karena aku juga belum pernah ke kampus mungkin ya, jadi mungkin ketika nanti ke kampus mungkin harus tadi hati-hati, terus udah gitu ya mungkin saling ngingetin, nggak boleh apa pokoknya harus sopan dan lain-lain, mungkin gitu aja sih. Oke, jadi kita dari awal udah cerita gimana aja nih di kampus kita tentang yang hal-hal yang tak tepat nih di kampus kita. Ya nih buat Busi waktunya kita udah banyak banget ngobrol ya tentang yang tidak kasat mata gitu ya di kampus kita. Kita udah dapat banyak cerita juga dari teman-teman lewat di question box yang udah kita share di Instagram. Mungkin untuk podcast pada kali ini cukup sekian. Tunggu lagi episode podcast selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru-seru lagi nih. Jangan sampai terlewatkan, ini podcast 60.6 FM BEM Radio.